kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah sekaligus mencemari Wah Udin, perjuangan macam apa Pak Udin? Ujung-ujungnya minta SP3 juga. Guys, setuju ndak kalau orang ini juga layak ya diseret juga ke ranah hukum? Harus ada yang melaporkan dia karena dia sudah amat sangat keterlaluan ya. Fitnahnya itu loh, ya ampun, tidak ada otak orang ini kalau ngomong ya. Mau nyanyi. Berikanlah ya Allah kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, ya Allah, rizki yang amanah, kepemimpinan yang amanah, pekerjaan yang amanah, dan diberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan urusan hambanya dan akan menyulitkan urusan orang-orang yang menyulitkan urusan hambanya. Mau nyanyi sayang, bukan mau doa-doa ya. Di sini nggak bisa mau tampil-tampil ala-ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang netizen yang semakin kesini semakin geram dengan si Tompel ya. Tahu ya si Tompel ya, itu si pengacara dengan rekor 100% kalah. Nah, netizen menganggap si Tompel ini bikin gaduh dan bikin HP mereka cepat rusak. Kok bisa cepat rusak? Ya karena mukanya rusak. Mungkin kayak gitu, mungkin gitu ya. Mungkin karena Choco chipnya juga itu, karena si Tompelnya itu. Akhirnya neti meminta aparat penegak hukum agar si Tompel ini juga dijerat hukum gitu ya. Dan segera digelandang ke balik jeruji besi. Gimana teman-teman? Setuju nggak dengan pendapat netizen barusan, keinginan netizen barusan agar si Tompel ini segera dijerat hukum dan berstatus sebagai tersangka? Kalau saya sih sangat setuju ya, karena ini orang bukan hanya bikin gaduh saja gitu ya, tetapi juga bikin layar HP memang cepat rusak. Dan yang lucu menurut saya, ya, ada sebuah video yang memperlihatkan si Tompel ini disuruh nyanyi ya oleh seorang perempuan yang kalau tidak salah itu Bunda Korla kalau tidak salah. Bukannya bernyanyi, dia malah berdoa. Tompel. Makanya kau tidak pernah menang, Pel, ya, dalam menangani kasus. Karena seharusnya kau itu tidak layak jadi pengacara. Kau itu salah jurusan. Seharusnya kau jangan masuk jurusan hukum pada saat kuliah dulu. Karena kau tuh seharusnya lebih layak ya jadi praktisi tenaga dalam saja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mau nyanyi. Berikanlah ya Allah kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, ya Allah, rizki yang amanah, kepemimpinan yang amanah, pekerjaan yang amanah, dan diberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan urusan hambanya dan akan menyulitkan urusan orang-orang yang menyulitkan urusan hambanya. Mau nyanyi sayang, bukan mau doa-doa ya. Di sini nggak bisa mau tampil-tampil ala-ala. Apa saya bilang ya, ini Bunda Korla kan, iya toh? Kalau salah silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Disuruh nyanyi malah berdoa.
Tompel, pantas saja kau ini sebagai pengacara belum pernah menang sekalipun dalam menangani kasus. Kasihan kali aku, Pel ya. Bukan dengan kau, tapi dengan klien kau itu. Semua pasti sekarang mendekam di balik jeruji besi sambil ngomel-ngomel, ya toh? Iya. Lanjut. dan petunjuk kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman terhadap saksi. Guys, setuju ndak kalau orang ini juga layak ya diseret juga ke ranah hukum? Harus ada yang melaporkan dia karena dia sudah amat sangat keterlaluan ya. Fitnahnya itu loh, ya ampun, tidak ada otak orang ini kalau ngomong ya. Dibilangnya Polda Metro Jaya itu mengikuti arahannya Pak Jokowi. Ya, lah memang Pak Jokowi itu siapa? Hah? Kok kamu punya bukti Pak Jokowi ngarahin Polda Metro Jaya harus begini, matamu tompel asem tenan ya kowe ya, jelo tak sentil tompelmu po piye ya, kurang ajar banget iki kelakuane, wis omongane jeladra rak karu-karuan ya, wis ngerusak kowe ya, kayak bener-bener kamu tuh merusak bangsa dan negara ini ya, kamu tuh ndak pantas, ndak layak kamu tinggal di Indonesia, dasar ya pengacara busuk ya, wis kelakuane busuk ya. Mending nek mukamu bagus, mukamu ndak ada bagus-bagusnya sama sekali, mukamu juga sama menjijikannya dengan kelakuanmu, ngerti pora kowe? Yang setuju sama aku, ini orang layak diseret juga nih karena persidangan ini, bukan sebagai pengacara, tapi juga sama-sama jadi tersangka ini, orang gendeng satu ini. Yang setuju tulis di kolom komentar, yang ndak setuju yang bilang Roy Panci ndak usah kamu nyampah di fitiku ya. Saya setuju Mbak ya, saya setuju bahwa si Tompel ini dijerat hukum walaupun ya kita sering mendengar bahwa seorang pengacara itu tidak bisa dipidana maupun diperdata ya, tetapi perlu diketahui mereka tidak bisa dipidana dan diperdata ketika mereka bersidang ya. Memang ada tulisannya baik di dalam sidang maupun di luar sidang. Ya, tetapi kalau si pengacara ini sudah kelewat batas ya, bukan membela lagi tetapi memfitnah, mencaci, memaki pihak tertentu, menurut saya ya layak untuk dipidana gitu loh ya, layak dijerat hukum sama seperti kliennya karena dia ini sudah melampaui batas-batas tugasnya sebagai seorang pengacara. Menurut saya gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Lanjut. Jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo. Wes mulai ngedabrus tingkat tinggi. Selama ini kan mempermasalahkan masalah ijazah palsu apa enggak kan hanya 4 ekor itu, Topel. Kamu amnesia apa gimana? Kalau memang jutaan orang mempermasalahkan masalah ijazahnya Pak Jokowi, udah geruduk ke rumahnya Pak Jokowi dari dulu. Dari kemarin-kemarinnya selama ini yang koar-koar kan cuma 4 ekor ini, diikuti oleh beberapa, jumlahnya totalnya kurang lebih 30 ekor yang tambah emak-emak yang pakai jilbab kembang-kembang itu. Piye sih, amnesia apa gimana? Kalau memang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu jutaan, buktikan. Oh, selama ini kita hanya lihatnya cuma cangkem 4 orang itu kok. Kita nggak lihat jutaan mana, jutaan nggak ada. Yang ada cuma 4 orang itu, makanya 4 orang yang dilaporkan. Piye sih, amnesia atau gimana? Kenapa takut ya dilaporkan? Katanya nggak takut. Demi kebenaran kita tidak takut masuk penjara walaupun 100 tahun. Nah, yang masuk penjara kan bukan kamu. Yang masuk penjara kan klien kamu. Piye Topel? Kenapa sekarang kok dipermasalahkan? Yang dilaporkan cuma 4 orang. Kenapa? Ya teruskan, lanjutkan, kita buktikan di pengadilan. Ya itulah, kalau cucuknya itu tidak bisa dijaga, menghasut, memfitnah. Emangnya kalau kamu dicemarkan nama baikmu, kamu diam saja? Kan Pak Jokowi hanya melaporkan ke pengadilan. Selesai urusan. Biarlah pengadilannya membuktikan. Ayo perangnya pengadilan, rasa koar-koar kayak gini. Selama ini Pak Jokowi diam. Mbok ija-ija, mbok hasut, mbok fitnah seperti apapun diam. Yang bermasalah kan 4 ekor ini. Jutaan itu ndak ada, kita di sini nggak lihat. Gitu. Emangnya rakyat Indonesia sebagian besar ki goblok? Gampang kamu kibulin gitu. Tompel cucuk Sunio iki jano. Ya buktikan. Nah, ya memang itu adanya selama ini. Yang koar-koar cuma 4 orang itu, include kamu. Nah, ya jangan takut, kan katanya kamu nggak takut di penjara. Hadapi, ayo perang di pengadilan begitu loh.
Mana yang benar? Kok semakin kesini semakin keder sih, katanya nggak takut. Walaupun di penjara 100 tahun pun nggak takut. Mosok makake kliennya itu gimana sih, Pel? Tompel. Terus apa? Berharap RJ gitu. Nah, kok yang diberi RJ cuma 2 orang? Yang 4 orang mana? Lah yang kamu nggak minta kok. Kamu kan ya malu minta RJ. Piye sih? Amnesia ya kamu. Kok iso bisa bilang jutaan orang? Endi selama ini kita nggak lihat. Kecuali jutaan orang gudok Pak Jokowi. Itu tunjukkan ijazahmu. Mana ijazahmu? Oke lah. Oh selama ini song koar-koar. Yo kamu plus include ibu-ibu jalanan yang pakai batik, yang pakai jilbab kembang-kembang itu, yang ngintilin kamu ke sana kemari itu cuma 30 ekor. Nah, untung yang dilaporkan cuma 4 orang itu. Karena udah keterlaluan menghasut, memfitnah sampai ada bukunya tanpa izin. Piye sih Pel? Tompel ki. Iya, betul Mbak, jutaan orang ya, jutaan, bukan 30 ya, 30 terlalu sedikit, jutaan. Emang beneran Bang, jutaan rakyat Indonesia menganggap ijazah Jokowi palsu. Iya, jin tapi bukan manusia, jin ya. Sama lah seperti si Tompel ya, sebangsa. Tompel ini kan bukan manusia ya. Ya gimana dia bisa disebut sebagai seorang manusia sementara kliennya si Krismon, si krisis moneter itu sudah berstatus sebagai almarhum. Hah? Iya kan? Masa kliennya sudah mati? Hanya orang yang sudah mati yang bisa membela orang mati. Aduh, Tompel, jutaan orang kau menghitung dari mana? Coba, lanjut. Kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah sekaligus mencemari Wah Udin. Perjuangan macam apa Pak Udin? Ujung-ujungnya minta SP3 juga. Perjuangan ujung-ujungnya SP3. Mencemari perjuangan. Yang mencemari perjuangan itu adalah muncung kau itu, Pel, ya. Seharusnya kau itu sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara itu bukan membela klienmu, membela klien tanpa dasar, ya. Atau justru menjerumuskan klien. Itu nggak bener, Pel, ya. Seharusnya kau membela klien itu agar hak-hak klienmu itu terpenuhi. Kalau memang salah, ya gimana caranya pasalnya sesuai. Bukan malah membela yang salah seolah jadi benar, Pel. Dan ujung-ujungnya bukannya jadi benar, klienmu malah mendekam di balik jeruji besi. Lanjut. Roy Suryo itu sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Ozinuddin untuk menumpahkan sakit hatinya untuk menyerang Pak Jokowi. Akhirnya dia menjadi pembela Roy Suryo. Kita seperti melihat ada perang saudara gitu kan. Makanya para pendukung Pak Jokowi itu sekarang ini ya bisa dikatakan sedang menonton pertarungan yang menarik. Katakan pembenci, ya bisa juga Rismon dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan atau dikenal di negara ini dengan cara yang instan. Pak Jokowi melihat ini ada kesempatan untuk membuat kekuatan Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melemah. Gimana menurut teman-teman? Jadi sebetulnya si Tompel ini bukan pengacara yang murni ingin membela kliennya, dalam hal ini adalah si Dewa Panci, tetapi justru si Tompel ini ingin memanfaatkan si Dewa Panci gitu loh. Memanfaatkan, ya mungkin si Tompel ini ingin mencari panggung gitu ya, karena memang ya kita tahu bersama lah. Banyak sekali orang-orang itu yang ingin terkenal ya, ingin ya karirnya itu lancar itu dengan cara nebeng kasus-kasus tertentu. Ya menurut saya itu masuk akal karena kalau memang ini nanti divonis bersalah, bukan si Tompel yang dipenjara, tapi si Dewa Panci dan kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan pendapat Anda tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju. Ya, sebelumnya saya memohon maaf
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.